warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Aristia dengan NIM 230611292 dari kelas Agribisnis B. Ingin menjelaskan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam masyarakat pertanian. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Meki Herlan. Yang pertama adalah tentang hakikat kekuasaan. Nah, menurut Max Weber, kekuasaan itu adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Nah, artinya kekuasaan ini adalah kemampuan kita untuk mengajak orang-orang atau menyadarkan orang lain untuk mengikuti arahan kita, untuk mengikuti kemauan-kemauan kita, gitu. Nah, kekuasaan ini bersumber dari hak milik kebudayaan. Contohnya, misalnya kita punya lahan sawah atau lahan sawit. Nah, tentu kita punya kekuasaan atas lahan tersebut kan. Kalau ada orang yang membeli, kitalah yang punya kuasa untuk menentukan harga lahan tersebut. Atau mungkin ada orang yang ingin meminjam lahan tersebut. Kita punya kekuasaan untuk memberikan ketentuan-ketentuan terhadap lahan tersebut. Misalnya tidak boleh menanam tanaman tahunan. Nah, seperti itu. Yang kemudian dari kedudukan. Nah, contohnya kita dalam suatu organisasi. Nah, kita ini kedudukannya adalah sebagai ketua organisasi. Pastinya kita memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menentukan jalannya organisasi tersebut. Selanjutnya ada birokrasi dan kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya nih, misalnya dalam praktikum. Nah, kalian ingin melakukan STEK. Nah, dalam praktikum itu pastikan dipimpin oleh asisten dosen atau mungkin dosen tersebut. Orang-orang tersebut memiliki kekuasaan untuk mengatur kita mengenai STEK tersebut. Kenapa? Karena orang-orang tersebut memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan STEK. Yang kemudian adalah atas dasar peraturan dan hukum tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama itu adalah rasa takut. Nah, jadi rasa takut dalam kekuasaan yang dimaksud ini adalah kekuasaan tersebut terjadi karena adanya rasa takut. Contohnya, ada seseorang juragan sawah. Nah, di dalam sawah tersebut ada buruh-buruhnya. Nah, si juragan ini itu dia galak gitu. Jadi buruh-buruhnya ini takut. Siapa yang mungkin membantah perintahnya, tidak mengikuti arahannya, itu pasti dipecat. Nah, dia bisa berkuasa itu karena buruh-buruh tersebut takut dengan dia. Yang kemudian adalah rasa cinta. Nah, contoh rasa cinta dimaksud di sini adalah kekuasaan yang terjadi karena adanya rasa cinta. Contohnya, kalian ini punya pacar. Nah, pacar kalian tersebut itu berkuasa atas diri kalian. Misalnya, kamu nggak boleh main sama cowok, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Nah, kalian menerima diri kalian dikuasai pacar kalian karena kalian cinta dengan pacar kalian. Yang ketiga, ada kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dimaksud adalah kekuasaan terjadi karena ada kepercayaan. Misalnya dalam sebuah kelompok tani, ada seseorang yang dipilih oleh anggota kelompok menjadi seorang ketua kelompok tani. Nah, ia ditunjuk sebagai ketua kelompok tani itu karena orang-orang di sekelilingnya percaya bahwa dia mampu untuk menjadi pemimpin. Yang selanjutnya adalah pemujaan. Nah, jadi kekuasaan terjadi karena adanya pemujaan. Misalnya, ia pintar atau dia kaya dan sebagainya. Jadi dia berkuasa karena orang-orang di bawahnya atau orang-orang di sekelilingnya memujanya. Selanjutnya adalah saluran-saluran kekuasaan, yaitu di mana ada kekuasaan. Yang pertama ada di saluran militer. Nah, di saluran militer itu pasti ada kekuasaan kan. Yang selanjutnya adalah di ekonomi. Ekonomi itu ibaratnya kayak semakin tinggi ekonomi kalian, semakin tinggi kekuasaan kalian. Kemudian di politik, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula kekuasaan kalian. Selanjutnya di saluran tradisi, ideologi, dan saluran lainnya. Selanjutnya kita masuk ke wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Nah, artinya itu adalah hak si pemegang jabatan atau si pemimpin ini untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, gitu. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dari seorang leader untuk mempengaruhi orang lain
atau pihak yang dipimpin untuk mengikutinya, sehingga mereka bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan kita untuk mengajak orang lain mengikuti kehendak kita. Nah, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan sebagai suatu proses sosial. Kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Nah, kepemimpinan autokratis ini adalah kepemimpinan yang bisa dibilang egois. Contohnya, atau gini, kepemimpinannya itu ibaratnya semua keputusan itu mutlak ada di tangan si pemimpin tanpa memikirkan anggotanya. Jadi intinya dia egois. Yang kedua ada kepemimpinan paternalitis. Nah, kepemimpinan paternalitis ini hampir sama kayak kepemimpinan autokratis. Namun, si pemimpin ini masih menanyakan pendapat-pendapat dari orang kepercayaannya atau masih memikirkan keperluan orang lain. Namun tetap saja keputusan mutlak di tangan pemimpin. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis inilah yang sangat populer. Kepemimpinan ini sesuai dengan misalnya suara terbanyak atau berdasarkan dari pendapat-pendapat anggotanya. Yang keempat adalah kepemimpinan eksekutif. Kepemimpinan eksekutif adalah kepemimpinan di balik layar. Baik, itu saja penyelesaian saya mengenai tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam masyarakat pertanian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.